Selamat pagi saudara, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru yang boleh kami jalani. Kami hendak memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara dan mengajar kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 45 sampai dengan 51 yang mengatakan demikian. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Saudara, pembacaan firman Tuhan kita tadi dalam rangka Tuhan Yesus berbicara akan hari akhir atau hari kedatangannya yang kedua kali. Pada ayat-ayat sebelumnya Tuhan Yesus berkata, Dia akan datang seperti pencuri datang di malam hari. Oleh sebab itu yang penting orang harus selalu siap dan berjaga-jaga. Dan pada bagian ini Tuhan Yesus berbicara tentang suatu perumpamaan. Dikatakan ada seorang tuan yang mempunyai hamba-hamba. Ketika dia mau pergi, dia menugaskan akan hamba-hambanya itu untuk mengurus orang-orang yang ada di bawah kekuasaan atau kendalinya. Dan pada waktu Tuhan itu kembali, didapati hamba tadi mengurus atau melakukan tugasnya dengan baik, mengurus orang-orang yang ditugaskan kepadanya dengan baik, sehingga Tuhan itu senang dan ia diberikan kenaikan kedudukan dengan segala kenikmatan dan fasilitasnya. Tetapi sebaliknya, ketika ia melihat ada hamba yang jahat, yang berpikir mumpung tidak ada tuannya, maka ia menekan, menindas, menyusahkan orang-orang bawahannya, dan ia hidup hanya memikirkan kesenangan diri sendiri, berfoya-foya dan lain-lain, sehingga ketika tuannya itu datang, Tuhan itu marah, dikatakan membunuh hamba tadi, atau melemparkan, atau bahkan melemparkannya ke tempat di mana ada ratapan dan keretakan gigi, katakanlah istilahnya neraka. Saudara, kalau kita perhatikan, perumpamaan ini ditujukan oleh Tuhan Yesus kepada hamba-hamba, kepada orang-orang yang melayani, bukan kepada jemaat biasa. Hamba di sini bisa dalam arti hamba full-timer, pendeta, penginjil, tapi bisa juga hamba dalam arti yang lain, yaitu orang yang mau melayani Tuhan. Ada orang-orang bawahannya, bisa juga majelis jemaat, bisa juga badan pengurus bagian-bagian, dan sebagainya. Intinya yang dikatakan, Tuhan Yesus menugaskan kepada hamba-hambanya, baik yang saya katakan tadi pendeta, penginjil, atau majelis, atau badan pengurus bagian, untuk satu tugas, untuk melaksanakan tugas yang Tuhan berikan, mengurus akan umat Tuhan. Nah, saudara-saudara, hamba-hamba di sini dikatakan tidak menolak tugas itu. Mereka menerima tugas itu, mereka bersedia untuk tugas itu. Tetapi dalam rangka itu ada yang melaksanakan tugasnya dengan baik, mengurus orang-orang yang diserahkan kepadanya untuk diurus dengan baik, tapi ada juga yang menerima tugas itu tapi tidak melaksanakan dengan baik, bahkan mencari keuntungan daripada penugasan itu dengan menekan, memeras orang-orang bawahannya, hanya berpikir untuk kepuasan dirinya sendiri, kenikmatan sendiri, berfoya-foya dan lain-lain. Nah, terhadap hamba yang menerima tugas dan yang bersedia melakukan dengan baik, Tuhan gembira, Tuhan bersukacita, Tuhan memberikan apresiasi, Tuhan memberikan kenikmatan-kenikmatan yang lain, bahkan pengawas atau tugas yang lebih besar, dan pokoknya fasilitasnya menjadi lebih baik. Tapi
bagi hamba yang menerima tugas itu tetapi tidak melakukan tugas dengan baik, bahkan sebaliknya menggunakan tugas itu untuk keuntungan, kenikmatan, kesenangan diri sendiri dengan mengorbankan, menyusahkan orang-orang yang harusnya diurus, maka Tuhan itu akan marah dan akan melemparkan ke dalam tempat di mana ada tangisan dan kertakan gigi, katakanlah neraka tadi. Jadi saudara, peringatan ini hati-hati. Ini sekali lagi bukan diberikan untuk anggota jemaat biasa, tetapi untuk hamba-hamba, untuk orang-orang yang melayani, baik melayani secara penuh waktu pendeta penginjil maupun melayani majelis jemaat, pengurus bagian-bagian, pokoknya melayani untuk orang-orang yang ditugaskan untuk dia layani. Menerima tugas tetapi melaksanakannya dengan baik, dan menerima tugas tetapi tidak melaksanakannya dengan baik. Yang melaksanakan dengan baik akan mendapat fasilitas-fasilitas lebih baik, kenikmatan lebih baik, tapi yang tidak melaksanakan tugas itu akan mendapat hukuman. Ini sekali lagi peringatan untuk hamba-hamba Tuhan. Oleh sebab itu harus hati-hati. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang menjadi peringatan bahwa bagi hamba-hamba Tuhan, baik yang penuh waktu, pendeta penginjil, maupun hamba-hamba Tuhan yang juga menerima tugas untuk melayani, baik majelis jemaat, pengurus bagian, dan sebagainya. Kami diingatkan oleh firman Tuhan untuk melakukan tugas itu dengan baik. Tolonglah ya Tuhan, supaya kami dapat melaksanakannya dengan baik, sehingga menyukakan Tuhan, sehingga kami juga akan mendapatkan apresiasi daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, Tuhan memberkati. Amin.